Oke, jadi video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita merubah data tunggal ke dalam data berkelompok. Jadi ini kita punya sebuah data. Jadi data ini adalah data yang disajikan dalam data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kita ubah agar data ini menjadi data berkelompok? Yang pertama itu kita tentukan jangkauan. Nah, di mana jangkauan atau J itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua itu kita tentukan banyak kelas interval atau disimbolkan dengan K. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Jadi nanti dilihat dari tabel ini, banyak datanya berapa, maka itu merupakan nilai untuk N-nya. Nah, yang berikutnya itu tentukan panjang kelas atau P. Nah, jadi P itu sama dengan J per K. Jadi yang pertama kita cari jangkauan, kemudian yang kedua kita cari banyak kelas interval, kemudian kita bagi jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas untuk kita peroleh panjang kelasnya. Oke, sekarang kita cari jangkauan dari data ini. Dari data ini, untuk jangkauannya perhatikan, ingat kembali bahwa jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, maka data terbesarnya kita lihat nilai paling besar, di sini ada 95. Kemudian nilai paling kecil adalah 20. Maka jangkauannya adalah 75. Diperoleh dari 95 dikurangi 20. Kemudian kita cari banyak kelas interval atau K. Nah, tadi K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali dengan log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, maka di sini kita peroleh N-nya itu 15, maka log 15. Silakan kalian pakai kalkulator, kalian akan peroleh di situ log 15 sama dengan 1,176. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Oke. Kita kalikan ini 3,3 dikali dengan hasil dari log 15. Kita peroleh 3,88. Kemudian kita jumlahkan dengan 1, kita peroleh 4,88. Kemudian perhatikan bahwa di sini 88 ya sudah lebih dari 5. Kita bulatkan ke atas, maka 4,88 itu sama dengan 5. Jadi banyak kelas intervalnya ada 5 kelas. Terakhir kita cari panjang kelas atau P. Nah, jadi P itu sama dengan J per K. Di mana tadi jangkauannya 75, kemudian dibagi dengan K, banyak kelas interval 5. Maka kita peroleh 15. Nah, ingat kembali bahwa dari data tunggal, panjang kelas dari data tunggal kalau kita bawa ke data berkelompok, maka pembagian dari J per K ini kita kurangi lagi dengan 1. Jadi 15 dikurangi 1, kita dapat 14. Jadi panjang kelas dari data ini adalah 14. Oke, tadi kita sudah dapat jangkauannya 75. Kemudian banyak kelas intervalnya ada 5 kelas. Kemudian panjang kelasnya itu 14. Nah, maka sekarang kita buat tabel di mana berisi nilai dan juga frekuensi. Nah, sekarang di sini kita akan membentuk data berkelompoknya dari data tunggal ini. Nah, atau tabel ini itu disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan di sini untuk kita merubah data tunggal ke sini, pertama kita lihat nilai terkecilnya. Di sini kan nilai terkecilnya 20. Maka kita kasih masuk sudah di tabelnya. Kemudian kita tambah dengan panjang kelas. Panjang kelas yang kita dapat itu 14. Maka 20 tambah 14 kita peroleh 34. Karena di sini sudah dari 20 sampai 34, maka start selanjutnya kita mulai dari 35. Jadi dilanjutkan dari ini, 34 ini. Maka 35 kita tambah 14, kita dapatkan 49. Kemudian kita start dari 50 lagi, ditambah 14 kita dapatkan 64. Kemudian 65 kita tambah 14 dapat 79. Kemudian kita start dari 80 ditambah 14 itu
95. Perhatikan, 80 tambah 14 itu kan 94. Sementara data kita di sini sampai 95. Nanggung satu nilai di situ. Karena dia nanggung satu, maka ya sudah kita bulatkan ke 95. Perhatikan juga bahwa di sini sudah memenuhi 5 kelas. Tadi kan banyak kelas itu 5, maka kita sudah dapatkan ada 5 interval di sini. Artinya sudah pas 5 kelas. Jadi misalkan di sini dia 100 nilai terbesarnya, maka 80 ini kita langsung buat sampai dengan 100. Karena itu merupakan eh, ini nilai terakhir dan kelas terakhir di sini. Jadi mau tidak mau harus dibulatkan sudah ke data atau nilai terbesarnya seperti itu. Nah, sekarang dari frekuensinya, sekarang kita kembali ke data di ini data tunggalnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Kita lihat ini dari 20 sampai 34 nilai dari data ini yang ada pada interval 20 sampai 34. Kita start dari atas. Ini tidak ada. Oke. Sini 20. Kita dapatkan 1. Oke, berarti ada satu nilai saja, 20. Ada satu frekuensi di situ. Berarti dari 20 sampai 34 frekuensinya 1 karena hanya ada satu nilai yang ada dalam rentang ini. Kemudian ya 35 sampai 39. Sekarang kita hitung 35 sampai 39. 49 berarti 45 masuk, 35 juga masuk, kemudian 40 masuk juga, kemudian ini 40 di sini. Oke, kita dapatkan ada 4, maka frekuensinya sama dengan 4. Sekarang kita ganti warna tinta kita. Oke, ini 50 sampai 64. Berarti 55 masuk, 65 tidak masuk. Kemudian 60 masuk, kemudian 50 masuk lagi, kemudian 55. Kita dapatkan ada 4 nilai. Maka frekuensinya 4. Selanjutnya kita ganti warna tinta lagi. Oke. Coba ini. Dari 65 sampai 79. Berarti 65 ini masuk. 65 ini juga masuk. 75 dan 70 di sini. Oke, itu saja ya. Ada 4 berarti. Maka frekuensinya 4. Kemudian yang terakhir dari 80 sampai 95. Ada 2. Maka frekuensinya di sini 2. Nah, perhatikan bahwa semua nilai pada data tunggal ini sudah berada semua di dalam ini tabel data berkelompok ini. Sekarang untuk memastikan semuanya sudah masuk, tinggal kita hitung frekuensinya. Jadi total frekuensi ini harus 15 sesuai dengan banyaknya data di sini. 1 tambah 4 5, tambah 4 9, tambah 4 13, tambah 2 15. Ternyata frekuensinya itu sudah pas 15. Artinya data berkelompok ini atau tabel distribusi frekuensi ini sudah tepat. Sekian video kali ini.